Shalom, puji nama Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, sekalipun kita ibadah secara online, Bapak Ibu Saudara ibadah di rumah masing-masing, namun kita percaya bahwa kuasa Allah itu tidak terbataskan oleh jarak. Amin. Kita tetap percaya bahwa Roh Kudus akan tetap menjamah kita, melawat kita dimanapun kita berada. Bersama-sama kita satukan hati kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah kami yang ajaib, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami mau masuk di dalam hadirat-Mu, membawa segenap hati kami untuk memuji dan menyembah nama-Mu, untuk kami mau meninggikan-Mu, sebab Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mari Roh Kudus Engkau yang melawat setiap hati kami, Engkau yang menjamah memenuhi kami dengan hadirat-Mu. Urapi kami semua Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita bawa hati kita untuk kita mau menyembah Dia, Yesus Tuhan. Mulia Kau
Sungguh namamu yang termanis, namamu yang ajaib, namamu yang layak kami tinggikan Tuhan. Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau memuji-Mu lebih lagi. Kami mau bersorak-sorai bagi namamu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Biarlah pagi hari ini kita mau memuji Dia. Kita agungkan Dia, Yesus Tuhan. Bahwa hidup kita hanya baginya, Yesus. Ajarku berdiam dekat di hatimu saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, ku bawa ku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Engkau yang ku dambakan hadir-Mu Tuhan. Hadir-Mu, inilah kerinduan kami Yesus. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami mengerti Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti, untuk bawa ku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin, haleluya. Sebab hanya dalam Allah saja, dalam Yesus Kristus saja kita tidak akan pernah kecewa. Amin. Haleluya. Sungguh kami percaya dalam hidup kami Tuhan, Engkau selalu bersama kami. Tak pernah ku ragu akan
pegang hidupku. Segenap jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya kami mau bersama-Mu Tuhan Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dia Allah kita yang setia selalu bersama kita. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ajar kami untuk kami mau selalu taat kepadamu. Ku datang ya Bapa,
dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandangku diam, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami untuk kami boleh selalu taat dan setia kepadamu. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami boleh mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Iswanto yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu semua berasal daripada-Mu dan sungguh memberkati kami semua. Mari Bapak, Engkau yang berfirman, Engkau yang mengurapi dan mengajari kami untuk kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Salam. Kita bersyukur pada pagi ini masih saja diberi kesempatan Tuhan untuk bisa beribadah, bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Memang Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Amin, saudara. Saya percaya ketika saya menyampaikan sebuah statement bahwa Allah itu baik, saudara akan berkata dan saudara akan menyambutnya dengan berkata, amin, haleluya. Tetapi kalau saya tanyakan kepada saudara, apakah Allah itu jahat? Tidak ada satu orang pun yang mengatakan, amin, haleluya. Firman Tuhan pada pagi ini saya menyampaikan dengan satu judul yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian menganggap ini kontroversi begitu. Dengan tema Allah itu jahat. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28 ya. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan berita Tuhan Allahmu yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk
jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Allah itu hanya Allah yang baik, saya percaya pasti Tuhan itu, Allah itu hanya menghadapkan kepada kita, menghadapkan kepada umat Tuhan berkat saja, ya, berkat saja, nggak perlu dikutuk, ya, berkat saja. Ya. Tetapi di ayat ini, ayat 26 diawali dengan perkataan, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Lihatlah, bahasa Ibrani-nya ra'ah, yang artinya apa? Berkat dan kutuk ini bisa dilihat dengan mata kepala, ya. Ra'ah ini juga berarti bisa berarti melihat untuk dipahami dan dipertimbangkan. Ketika Tuhan katakan, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk, artinya pahami, pertimbangkan bahwa aku Allahmu, kata Tuhan, tidak hanya menghadapkan kepadamu berkat saja. Pahami ini, pertimbangkan ini, dan perhatikan. Aku juga menghadapkan kepadamu kutuk. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar dari ayat 6 ini, ayat 26 ini, ternyata manusia itu menjadi target. Ya. Manusia itu menjadi target. Target apa? Target berkat dan target kutuk. Mungkin saudara belum pernah mendengar ungkapan saya seperti ini. Target berkat dan target kutuk. Ya. Kalau saya tanya kepada saudara, saudara mau menjadi targetnya siapa, begitu ya? Dan bisa saya mengerti dan bisa saya tebak, begitu. Kalau saudara-saudara yang hadir pada pagi ini, ya, pada ibadah pagi ini, saudara akan menjawab, aku mau menjadi targetnya berkat. Ya, amin. Aku mau menjadi targetnya berkat. Ya jelas, gak ada orang yang mau menjadi targetnya kutuk. Saudara bicara target, ya, bicara sasaran. Ya. Ketika kita menjadi sasaran berkat, ini gak akan pernah salah, gak akan pernah melenceng, begitu, gak akan pernah meleset, begitu. Ketika Tuhan, ya, mengarahkan berkatnya kepada kita, itu gak akan pernah meleset. Ya. Berkat Tuhan itu selalu mengalir. Berkat Tuhan itu selalu tercurah bagi kita. Demikian juga saudara, ketika kita menjadi target kutuk, juga nggak akan pernah meleset, nggak pernah nggak tepat sasaran begitu loh. Ya. Tuhan itu kalau membidik, ya, jago. Tuhan itu kalau membidikkan berkat itu kepada kita, jago, tepat. Ya, tepat. Nah, mungkin ketika dia mengarahkan berkatnya kepada kita terus meleset gitu ya, melenceng.
ke tetangga kita, ke teman kita, enggak. Tepat sasaran kepada kita. Tapi juga begitu, saudara, ketika kita mendapatkan kutuk, juga kutuk itu enggak akan pernah meleset, mengena tepat sasaran. Makanya kita harus berlomba supaya kita di dalam setiap situasi, kondisi apapun, kita tetap menjadi target berkat. Situasi pandemi saat ini, ekonomi tidak menentu. Saudara percayalah, ya, percayalah. Ketika saudara dan saya, kita semua menjadi targetnya berkat. Wow. Kalau kita menjadi targetnya berkat, wow. Pandemi lewat, saudara, ya, nggak akan mempengaruhi hidup kita, nggak akan mempengaruhi berkat kita, ya, nggak akan mempengaruhi kesehatan kita asal hidup kita bijak. Tetapi ketika target itu bukan berkat tapi kutuk, sekalipun nggak ada pandemi, ya, situasi lempeng-lempeng aja, ekonomi baik dan sebagainya. Tapi kalau kita menjadi target kutuk, oh, semua akan amburadul, rusak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa syaratnya kita menjadi targetnya berkat? Nah ini, ya, di ayat selanjutnya, ayat 27 berkata, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saya menggarisbawahi dua kata, saudara. Mendengar dan hari ini. Mungkin yang hadir baik onsite maupun online, saudara ngomong begini, ya mendengar Pak, saya belum tuli. Setiap khutbah dari hamba Tuhan, dari gembala, dari pembicara manapun, saya dengar. Saya belum bermasalah dengan pendengaran saya. Ya. Saya belum bermasalah dengan pendengaran saya. Belum bermasalah dengan pendengaran saya. Belum bermasalah dengan pendengaran saya. Jadi saya mendengar. Tapi Alkitab, saudara, mendengar itu bukan hanya saudara telinga saudara mendengarkan begitu, terdengar khotbah, terdengar pembacaan firman Tuhan, terdengar pemberitaan firman Tuhan, tidak hanya begitu. Tapi mendengar itu adalah samak kalau bahasa aslinya. Apa samak itu? Mendengar dengan cerdas, di mana unsurnya ada memahami, merenungkan dan melakukan. Mendengar dengan cerdas, ya, mendengar dengan cerdas, mendengar dengan cerdas, di mana di dalamnya ada memahami, merenungkan dan melakukan. Mungkin kita mendengar, ya, ibadah minggu, ibadah raya, kita mendengar karena kita hadir, atau karena kita mengikuti, kalau online mengikuti di rumah kita masing-masing, di tempat kerja atau ya di mana kita berada saat itu. Mendengar karena enggak bermasalah dengan telinga. Kalau bermasalah dengan telinga susah, saudara. Ya, saya punya tetangga, ibunya itu sudah nggak bisa mendengar, juga nggak bisa melihat. Kalau minta apa-apa itu, aku minta makan, anaknya bilang, ya sebentar, atau ya itu sudah di depan ibu. Ngomongnya apa? Rumah kok sepi, nggak ada orang. Kok sepi? Mana anak-anak dan cucu saya? Padahal rumah itu penuh. Ya, ada orang, cucunya, mantunya, anaknya ada. Ya.
Di samping penglihatannya bermasalah, tapi juga apa? Telinganya. Saudara, berapa banyak orang telinganya nggak bermasalah tetapi tidak tahu cara mendengar dengan baik. Makanya saudara, kita tidak menjadi target berkat. Kenapa? Kita cuma mendengar. Mendengar hanya sebatas di pengetahuan kita. Sebatas di pengetahuan. Pengetahuan kita saja. Tidak kita pahami, tidak kita renungkan dengan baik. Bahkan, ini masalah, tidak kita lakukan. Yosua 1 ayat 8. Firman Tuhan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apa? Bagaimana bisa berhasil? Bagaimana bisa beruntung? Mendengar, melakukan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jadi kalau kita mendengar tapi tidak melakukan, Alkitab bilang apa? Pendengaranmu kurang cerdas. Ya. Jadi kalau pendengaran kita nggak cerdas, Alkitab kita memang luar biasa. Ya. Kalau pendengaran kita tidak cerdas, maka kita nggak mengerti rencana Tuhan, kita nggak mengenal rencana Tuhan, dan kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan benar. Jadi kalau kita ingin menjadi target berkat, lakukan firman Tuhan. Anda dan saya, kita semua, pendengaran kita harus cerdas. Bilang kanan kirimu, atau kalau hari ini kok ada di rumah, ajak orang seisi rumahmu ngomong, ayo hari ini kita punya pendengaran cerdas saat mendengar firman Tuhan. Memahami, merenungkan dan melakukan. Anda tidak akan pernah, ya. Kalau ini sudah dilakukan, tidak pernah kita menjadi bulan-bulanan masalah, dan kita tidak pernah tertipu. Kenapa? Kenapa banyak orang saat ini terjebak dengan hoax? Kenapa? Mendengar nggak cerdas. Terjadi perselisihan antar jemaat. Kenapa yang satu ngomong A, kita mendengarnya nggak cerdas. Akhirnya apa? Akhirnya berantem dengan sama-sama jemaat. Padahal ketika diklarifikasi, diajak ngomong bersama-sama, tidak seperti itu. Ya. Kita harus mendengar dengan cerdas. Hari-hari ini Bapak Ibu banyak ajaran-ajaran sesat. Hati-hati dengan khutbah-khutbah yang hanya sekedar menyenangkan hati Bapak Ibu sekalian. Kita harus mendengar firman Tuhan, betul-betul firman Tuhan. Ya. Saya tidak alergi bahwa ada orang mengatakan khutbah itu motivasi, saya tidak alergi. Tapi bukan hanya memotivasi untuk semangat, memotivasi untuk tidak lagi putus asa, enggak. Tapi juga memotivasi orang-orang yang mendengar dengan cerdas itu untuk bertobat. Jadi ini yang harus kita pahami. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mendengar ayat selanjutnya, dan kutuk ayat 28, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Kalau kita nggak mendengar dengan cerdas, ya, cuma sekedar pengetahuan, ya, otak kita penuh, ya. Bahkan saya pernah kenal dengan seseorang, daya ingatnya luar biasa, ya. Dia pernah ngomong sama saya itu apal Pak khutbah gembala saya 2 tahun yang lalu ini saya apal. Kenapa apal? Karena saya catat, kenal, ngerti, ya, ingat. Tapi orang ini bagaimana hidupnya? Semerawut,
Kenapa? Dia hanya bisa mengingat khotbah gembala, mengingat khotbah hamba Tuhan, tapi nggak memahami, merenungkan. Ya. Dan ketika mendengar firman Tuhan, sudah mulai pikirannya oh firman Tuhan itu bagus ya. Ada nggak dia datang? Ya tolak oleh begini saudara. Ada nggak dia datang? Ada nggak ya dia datang ya? Ada nggak ya? Oh sayang, ya dia nggak datang. Kok dia datang begitu ya? Wah bakal rame. Karena ya itu cocok buat dia, Ya. Kenapa nggak untuk dirinya ya? Kenapa nggak untuk dirinya? Ya. Kenapa nggak firman Tuhan untuk direnungkan, dan Tuhan terima kasih firman-Mu hari ini sangat memberkati. Artinya memberkati itu bukan yang enak-enak saja. Tapi ketika Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saudara mendengar firman Tuhan, Tuhan menegur hidupmu, itu berkat. Orang kalau diingatkan itu berkat, bukan hanya dikasih makan atau diajak makan aja, itu baru berkat. Diingatkan itu berkat. Ya. Dan firman Tuhan tadi katakan selalu ada kata hari ini, baik di ayat 27 maupun 28. Artinya apa? Hari ini kita nggak pernah menunda, nggak boleh menunda. Hari ini, minggu ini, saudara mendengar firman Tuhan ini, jangan menunda, karena ada hari ini. Jangan begini, aku mendengar firman Tuhan hari ini, nanti ajalah kalau saya sudah siap melakukan, tahun depan ajalah. Sekarang kan aku sibuk, aku ini sangat sibuk hari ini, tahun depan aja ya, atau lain kali ajalah. Kita harus menyikapi hari ini. Ya, hari ini kita harus merenungkan hari ini. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana hari ini? Apakah saudara siap mendengar firman Tuhan? Apakah saudara siap melakukan firman Tuhan? Apakah saudara siap menjalankan kebenaran firman Tuhan itu? Saudara, jadi Tuhan izinkan kutuk. Taat saat apa? Saat kita nggak taat. Tuhan itu Allah yang mengasihi, tapi juga Allah yang tegas saat kita berdosa. Ini pun juga harus bisa kita teladani, khususnya bagi orang tua dalam mendidik anak. Saya pernah punya jemaat saudara, ya, punya anak 4. Anak pertama laki, kedua laki, ketiga laki, 5 sih, keempat laki. Dia kepingin punya anak perempuan. Ketika punya anak perempuan, saudara, apa yang dilakukan anaknya itu benar semua. Ya, ngabisin harta kekayaan orang tuanya benar semua. Ya, nggak pernah memberikan hukuman, teguran dengan begitu tegas, nggak pernah. Kenapa? Dia katakan, aku sangat mengasihi dia. Kan dia anak perempuan saya satu-satunya. Nggak salah mengasihi. Ya. Justru Anda tidak mengasihi kalau orang tua Kristen tidak memberi teguran, disiplin yang tegas kepada anak-anak kalian. Allahmu, Allahku adalah Allah yang sangat mengasihi. Kenapa? Kalau dia tidak mengasihimu, dia nggak akan pernah jadi manusia. Ya. Yesus, ya, tidak akan ada di dunia ini. Karena dia mengasihimu. Dia mengasihimu. Maka ia kirimkan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menjadi tebusan dosa. Barang siapa yang percaya selamat. Tidak hanya berhenti begitu, tapi Tuhan juga Allah yang tidak pandang bulu. Dia akan menghukummu, menghukum saya, kalau kita tidak taat. Jadi taat ini penting, supaya kita tidak menjadi target kutuk. Kalau pertanyaan tadi di depan, sebagai judul khotbah saya, Allah itu jahat. Ya, saat kamu jahat, saat hidupmu tidak benar,
saat hidupmu tidak taat, maka Tuhan kirimkan hukuman. Tapi ketika engkau bertobat, engkau mengambil keputusan hari ini untuk tidak lagi hidup seperti yang engkau lakukan, yang melanggar firman Tuhan, percayalah Tuhan memberkati. Saudara, berkat pun bisa berubah kutuk kalau kita nggak taat. Maleakhi 2 ayat 2, Maleakhi 2 ayat 2 ya. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat, nah ini, coba diperhatikan, berkat-berkatmu menjadi kutuk. Berkat bisa jadi kutuk kalau kita nggak taat. Tapi kalau Anda dan saya taat, kita semua taat, kutuk pun bisa jadi berkat. Jangan takut dikutuk orang kalau hidupmu benar di mata Tuhan. Ya. Jangan takut. Jangan takut. Saya secara pribadi sering dikutuk, saudara. Ketika saya percaya Tuhan Yesus, orang tua saya bisa bilang, kenapa kamu jadi Kristen? Wah, terkutuk kamu, hidupmu gak akan pernah enak. Kamu akan gak panjang umur. Apa kutuk itu terjadi? Enggak. Apakah saya gak diberkati? Enggak. Diberkati kok. Pasti diberkati. Saya gak kerja, gak punya usaha. Saya murni bekerja bagi Tuhan. Tapi saya tidak pernah berkekurangan. Berkat Tuhan mengalir. Saya punya keluarga 8. Tapi gak pernah kekurangan. Bahkan saya menjadi berkat bagi orang-orang yang lain, khususnya yang putus sekolah dan sebagainya, gak bisa sekolah. Tuhan izinkan saya, karena berkat daripadanya saya bisa memberkati. Sekalipun saya dikutuk loh, saudara. Kalau kamu jadi Kristen, kutuk. Jadi Kristen aja dikutuk, apalagi jadi pendeta. Jadi Kristen aja dikutuk, apalagi jadi pendeta. Itu kutuknya double-double. Tapi ingat, berkatnya Tuhan double-double, karena kutuk bisa jadi berkat. Tapi sebaliknya, kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tidak taat, kutuk pun, berkat pun bisa jadi kutuk. Maleakhi ini adalah sebuah warning dari Maleakhi, ya. Setelah mereka keluar dari pembuangan, agar umat Allah tidak lagi mengulang kejahatannya kepada Allah. Kebiasaannya memberi persembahan yang cacat, pengajaran imam yang sesat, dan tidak memberi persepuluhan, dan banyak dosa-dosa lain. Makanya mereka dibuang. Ketika mereka keluar setelah mengalami pembuangan, Maleakhi ingatkan, taat. Taat. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saudara sekalian pernah mengalami masalah dan hari ini dipulihkan, jangan berhenti taat. Taat. Bagaimana taat? Dengar firman Tuhan dengan cerdas. Ya, dengarkan firman Tuhan dengan cerdas. Percayalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika firman Tuhan kita dengar dengan cerdas, ya, maka hidup kita ini nggak pernah berkekurangan, ya, nggak pernah berkekurangan. Taat itu penting. Taat itu jangan karena kondisi, ya. Dan kondisi jangan mempengaruhi ketaatan saudara. Kondisi jangan mempengaruhi ketaatan saudara. Saya pernah keluar dari gereja, Tuhan bilang apa? Kasih uangmu ke ibu itu. Ibu itu bukan orang Kristen. Kasihkan ibu itu uangmu semua. Lah, bensin saya tinggal 1 bar. Saya harus pelayanan dan butuh bensin. Ini uang dikasihkan. Saya harus taat. Ketika saya taat, saya berikan. Dan saya melayani ke Mojokerto saat itu. Dan ketika saya pelayanan di sana, ya, di rumah itu, tiba-tiba teman dari tuan rumah itu kembali, 30 menit lagi kembali. Dia bilang apa? Aku diperintah Tuhan untuk memberkati pendetamu tadi. Mana Pak Pendeta sudah datang? Sudah itu. Dia kasih saya hilang 100.000 untuk kasih ibu itu, tapi Tuhan ganti saya 1 juta. Taat. Pasti Tuhan akan memelihara kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesimpulannya hari ini, Allah itu jahat.
kepada kita yang tidak taat. Ya, Allah itu jahat kepada kita yang tidak taat. Jadi hari ini mari kita rubah pola pikir kita. Kalau dulu kita hanya berkata Allah itu baik, amin. Apakah Allah itu jahat? Bilang amin. Supaya apa? Supaya pikiran kita seimbang. Supaya kita punya takut akan Tuhan, punya takut akan Allah. Ya, oleh sebab itu Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Gembala, Bapak Pendeta Ian dan Ibu yang sudah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di GBI Elgibor Sidoarjo ini. Terima kasih. Dan mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita taat dan taat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, dan juga Bapa yang begitu disiplin, Bapa yang begitu strength terhadap kami ketika kami hidup di dalam dosa. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, tapi juga terima kasih atas peringatan perintah-Mu pada pagi ini. Terima kasih, kami berdoa untuk gembala yang mengembalakan di sini, Bapak Ian Indarta dan beserta Ibu Vera. Tuhan juga memberkati, Tuhan memberkati diaken, memberkati pengerja, memberkati seluruh jemaat. Berkat-berkat Tuhan selalu mengalir. Biar hari ini kami semua terus menjadi umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hidup di dalam ketaatan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kita akan mengakhiri ibadah kita, sebelumnya kita naikkan satu pujian. memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa.
cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta kuat kuasa Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau, melindungi engkau, menyembuhkan engkau, memberkati engkau berlimpah-limpah sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.